wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Dan terlebih pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Mutnadia Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 20400122036 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas PBIB, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi mulai dari materi ke-9 sampai ke materi ke-13. Jadi di sini ada 5 poin. Kalian bisa lihat daftar materinya. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera dan kemudian dijual kepada para pedagang asing. Selanjutnya ada teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, pertama ada teori Mekkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, selanjutnya ada teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Selanjutnya ada teori Gujarat dan ada juga teori Persia. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena sudah terpampang di PPT. Masuk ke materi kedua, masa kemunduran Islam di Indonesia. Masa penjajahan pada dasarnya adalah masa deislamisasi umat oleh kekuasaan pemerintahan. Pada awalnya penjajah mengenalkan agama mereka Kristen melalui pejabat Belanda, lalu pada orang Cina yang sengaja diimpor oleh Belanda ke Jawa. Mendukung mereka membangun loji dan kekuasaan mereka seperti di Batavia dan lainnya. Kemudian pada para priai dan penduduk secara umum, mereka mendirikan gereja, sekolah dan tempat hiburan untuk mensosialisasikan agama Kristen. Pada saat yang sama, penjajah juga mengharuskan kesultanan yang berada di bawah kendali mereka untuk tidak lagi membawa misi dakwah Islam dalam proses pemerintahannya dan membatasi fungsi kekuasaan hanya untuk pengelolaan urusan ekonomi dan politik. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada menjelaskan tentang masa bangkitnya kesadaran nasional, penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke Kepulauan Melayu Indonesia. Sejak awal abad ke-20 telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bangkit dengan berbagai gerakan-gerakan baik gerakan politik maupun gerakan sosial keagamaan. Sebagaimana yang disinyalir oleh Asyumardi Asra bahwa terdapat pengaruh kaum sarjana pembaru atau aktivis seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida terhadap berbagai organisasi pembaru atau modernis Islam Indonesia seperti Syarikat Islam atau SI, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Young Islamitian Bond. Oke, lanjut ke materi ketiga. Perkembangan Islam pada masa Orde Baru dan Lama. Masa Orde Baru dan Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Konstitusi, berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan Islam dan golongan
nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin golongan Islam mendapat tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintah. Selanjutnya bagian kedua, masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah rezim Orde Baru karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Nah, lanjut ke bagian perkembangan Islam masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan, khusus untuk isu penerapan syariah. Secara umum, ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah 1999 menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariat di tingkat kabupaten dan provinsi tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintahan pusat. Oke, masuk ke materi keempat, sejarah perkembangan seni Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam tertua yang ditemukan di Indonesia berupa batu nisan. Batu nisan tertua ini ditemukan di makam perempuan Islam bernama Fatimah binti Maimun yang merupakan keturunan Iran Indonesia yang meninggal pada tahun 1982 Masehi atau 475 Hijriah. Ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya Kufi. Masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni, aksara dan seni sastra di Nusantara. Penyebaran Islam melalui seni ini juga tidak lepas dari Wali Songo. Sunan Giri misalnya berdakwa dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-lir, dan cublak soeng, serta beberapa gending seperti asmaranada dan pucung. Oke, selanjutnya masuk ke materi terakhir, tokoh Islam di Indonesia. Nah, pertama ada Ibnu Sina, bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara tanggal 22 Agustus. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia menghembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1307 Masehi pada 50 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia. Selanjutnya ada Al-Asrahwi. Sejarah pembedahan tidak lepas dari kontribusi penemu dan ilmuwan Islam yang satu ini, Abu Al-Qasim Al-Sahrawi. El-Sahrawi atau Abul Qasis ini telah memberikan kontribusi bagi dunia ilmu kedokteran, khususnya di bidang bedah. Berikut biografi singkat Abu Al-Qasim Al-Sahrawi beserta penemuan pemikiran dan karyanya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas As-Sahrawi. Ia lahir pada tahun 1306 Masehi di Sahra, barat daya Cordoba, Andalusia, Spanyol yang merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam saat itu. Selanjutnya Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang hidup pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Al-Khawarizmi yang berasal dari Persia lahir di kota Khawarizmi, Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi 1604 Hijriah. Saat masih kecil ia diboyong bersama keluarganya untuk pindah ke kota Baghdad hingga ia meninggal di sana sekitar tahun 850 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenali cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Vogel,
Bacon dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Selanjutnya, Ahmad Ibnu Tulun. Ahmad Ibnu Tulun atau Tulun lahir pada tahun 220 Hijriah, 835 Masehi. Dia adalah muslim berkebangsaan Turki. Dalam bahasa Turki, Tulun bermakna kemunculan yang sempurna. Beberapa sumber menyebut bahwa ayah Ibnu Tulun merupakan salah satu budak dari Fargana, Turki. Dan lanjut ada Al-Bantani Syekh Nawawi. Al-Bantani Al-Jawi lahir di Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada 1230 Hijriah, 1813 Masehi. Beliau dididik dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Tanara. Sejak berusia 5 tahun, ia mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Dan terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Said Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 1406 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ketidaksempurnaan dari video ini. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.